sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Yuk kita geser ke sini aja ya. Dan baru. Jadi sebenarnya kita ingin mendalami sebagai bagian dari rangkaian berita artikel kita soal perubahan itu, soal sosok seorang Basuki Cahayapurnama, Pak. Mungkin bisa dimulai dengan Anda ini yang mencolok adalah Anda ini adalah merupakan salah satu gubernur Jakarta pertama yang berlatar belakang Chinese Indonesian. Bagaimana menurut Bapak impact dari hal itu, Pak, dalam kepemimpinan? Ya saya kira impactnya mungkin orang mulai belajar bahwa karakter orang tidak ditentukan oleh suku, agama, ras. Ya. Dan yang sebelumnya mungkin terjadi, Pak. Saya kira seluruh dunia sama. Gitu kan? Ya. Orang Jepang, orang Cina juga punya sentimen tersendiri kan, kayak gitu kan. Ya. Dan khususnya bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, kira-kira dampaknya ke itu kan mungkin di Jakarta aja, ini kalau misalnya seluruh Indonesia secara Saya dari Belitung juga sama kan. Saya jadi bupati di 93% orang Muslim. ya. Lebih susah jadi bupati di sana dulunya daripada jadi di sini sebetulnya. Kalau kita gunakan itu ya. Ya. Dan sebenarnya kan jadi kenapa sih alasan Bapak sendiri menjadi seorang politikus? Karena kalau kita jadi pengusaha nggak bisa bantu orang miskin. Kamu kalau punya 1 miliar, bantu orang miskin 500.000, 2.000 orang habis. Dan kalau jadi pejabat bisa bantu semua. dan itu tidak terlepas apakah itu di Bangka Belitung atau di sini atau Sama aja. Kamu kalau mau lawan pejabat yang korup ya harus jadi pejabat sebetulnya. Oke. Logikanya itu. Dan kini kan Bapak sekarang akan dalam waktu dekat akan menjadi gubernur. Bagaimana gaya pemimpinan Bapak ketika nanti akan menjadi gubernur Jakarta, apakah akan berubah? Makanya kalau Anda bertanya seperti itu, Anda anggap saya selama ini bergaya. Oh, style. Berarti ada sesuatu yang kita lakukan dengan acting kan gitu kan. Oke, bukan itu. Nah, kalau Anda tidak lakukan dengan acting, ya pasti sama saja. Lebih Kalau Anda mau acting ya capek hidup jadi orang. Nggak mau acting. Oke. Dan mungkin cara Bapak memegang kepemimpinan, bagaimana Bapak itu mungkin upfront, tidak belak-belakan dan tidak holding punches. Kira-kira Bapak ini apakah efeknya terhadap pemerintahan menurut Bapak itu bagaimana sih? Dengan Bapak yang tidak yang belak-belakan, yang tidak menahan tidak gaya, menurut Bapak itu efek terhadap mentalitas PNS itu seperti apa? Ini tergantung ya orang tuanya, kalau ditegur baik-baik aman kita semprot. Karena kan udah puluhan tahun dengan mental seperti itu. Ya. Dan kira-kira perubahan yang sebenarnya dibutuhkan mungkin bukan Jakarta aja, tapi Indonesia dalam sisi itu seperti apa sih? Dibutuhkan pemimpin yang berani tidak terima suap, pemimpin yang berani taat kepada konstitusi bukan konsekuen. Ya. Itu yang dibutuhkan sebetulnya. Ya. Oke. Mungkin tadi balik lagi kepada keinginan Bapak untuk masuk ke dalam politik. Jika ada suatu tujuan akhir untuk politik, apakah tujuan politik itu sendiri? Untuk mewujudkan keadilan sosial. Dan jadi ada beda bantuan sosial dan keadilan sosial. Sila kelima Pancasila kan keadilan sosial. Ya. Nah kalau bantuan sosial, kalau tadi kamu datang ke sini digebukin, dirampok, ketemu kami kita bantu, itu namanya bantuan sosial. Tapi kalau kamu datang ke sini tidak digebuk, aman, berarti itu keadilan sosial.
Dan nanti ketika Bapak jadi gubernur itu, apakah program-program yang akan Bapak utamakan untuk mencapai keadilan sosial? Itu sekarang juga udah kita lakukan. Oke. Seperti? Yang paling penting kan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, Ya. perumahan, tempat usaha. Ya. Itu yang penting. Dan selain keadilan sosial, selain untuk kemiskinan, ada juga program-program Bapak untuk meningkatkan infrastruktur di Jakarta. Itu harus bebas kan. Sebagai contoh kemarin Perdana Menteri Jepang mampir untuk melihat MRT dalam kepemimpinan Bapak itu bagaimana? Itu memang semua harus lakukan. Kalau Anda bicara atas kemacetan, Anda harus membangun sebanyak mungkin transportasi massal. Ya. Transportasi massal yang berbasis rel. Rel. Itu udah pasti. Itu apakah selama ini mencapai dan kendala untuk mengembangkan itu? Pasti itu kendala. Masalah lahan ini masalah. Ya. Dan bagaimana upaya Bapak untuk mengatasi itu? Ya, lawan aja. Oke. Nggak ada toleransi. Jadi Bapak ini juga selain sebagai nantinya gubernur Jakarta, Bapak ini juga adalah latar sebagai anggota Partai Gerindra. Dan sebelumnya kalau tidak salah Bapak ini inisiator Nasional Demokrat yang ormas ya Pak. Iya. Dan juga sebelumnya pernah menjadi anggota 2 DPR Golkar. Kira-kira dari konten yang Bapak dapatkan selama ini dan pengalaman Bapak selama ini, kira-kira bisa nggak akan mungkin membawa politik Bapak ke tingkat nasional? Itu ke DKI sudah tingkat nasional. Saya ke DPR RI sudah tingkat nasional. Ya. Saya anggota DPR RI nasional. Bukan DPRD waktu Golkar itu. Ya. Jadi udah panggung nasional. Maksudnya apakah di kementerian Pak, maksudnya apakah ada niat atau ide untuk masuk dalam pemerintahan kabinet seperti itu ke masa yang akan datang? Jadi menteri sama jadi gubernur DKI lebih hebat gubernur DKI. Kita bukan mau jadi menteri lagi, kita mau jadi presiden. Ya, di beberapa laporan media seperti bahwa dikatakan ingin memberikan presiden 2019 atau bukan? Atau Kita nggak tahu, tergantung Jokowi dia beres apa nggak beres. tergantung ya Pak. Ya. Tapi ngomong soal Jokowi, Bapak kira-kira evaluasi Bapak terhadap kinerja Jokowi selama ini seperti apa? Bagus, feelingnya bagus, keputusannya juga baik. Ya. Jika ada hal yang mungkin bisa diperbaiki oleh Jokowi, apa mungkin? Ya mungkin orang dia lebih sungkan ya, nggak senang pun nggak ngomong. Ini kan masalah putusan diplomatik saja. Kalau saya nggak senang saya ngomong, saya bukan nunggu diplomat. Mungkin untuk agar tidak sungkan dengan kedepannya mungkin kan Jakarta juga sudah memiliki hubungan kerjasama dengan Jepang, khususnya soal MRT dan juga melalui JIKA dan juga kalau tidak salah Kluwut itu membutuhkan. Kita mungkin kerjasama lagi dengan Jepang untuk membangun light rail transit. Itu yang akan menggantikan monorail itu. Ya. Kalau bisa dijelaskan lebih juga. Kita ingin bukan cuma membuat rute, tapi gedung ke gedung. Jakarta ini ada 132 mall. Dan 500 lebih kalau semua hypermart segala macam digabungkan. Yang kantor-kantor apartemen ini udah begitu kacau, kita ingin seperti Chicago. Dia antar gedung itu dihubungkan oleh light rail sampai ke bandara. Ya. Dan kira-kira Bapak sudah menyiapkan semacam strategi untuk kenapa? Itu ada nyiapkan strategi, kita bisa menjual hak udara untuk jadi properti kepada perusahaan properti. Dia bisa menyewa itu, lalu dia pakai uang mereka untuk membangunkan depan. Jadi dia tidak mau pakai biaya kan. Ya. Selain itu, apakah ada proyek-proyek lain? Saya baca Bapak berniat untuk reklamasi itu ya Pak? Itu udah berjalan, kalau mau reklamasi untuk buat pelabuhan udara. Pelabuhan. Kira-kira ada niat untuk mengembangkan infrastruktur pelabuhan? Iya, bandar udara dan pelabuhan laut. Terus
kira-kira evaluasi secara keseluruhan, apakah Bapak kembali lagi berniat untuk menjadi presiden 2019? Tergantung Pak Jokowi. Nanti Pak Jokowi. Dia sukses atau tidak. Jadi ada prioritas yang Bapak bisa set untuk Jakarta setelah dan sekarang, apakah ada prioritas tertentu? Gimana? Bidang prioritas yang Bapak ingin fokus untuk pemilihan Bapak? Ya banyak yang masih fokus. Karena semua ada hubungan, nggak bisa bilang pilih satu. Kalau saya pilih satu dua saya nggak bisa. Nah kalau saya fokus satu yang birokrasi harus melayani. Oke. Dan kira-kira beberapa hari yang lalu kalau saya lupa itu bertemu dengan pensiunan PNS Jakarta, bertemu dengan Setioso. Bagaimana menurut Bapak dukungan mereka terhadap kepemimpinan Bapak nanti? Ya kita mau sampaikan pada mereka, kita sudah berbeda. Silakan kalian sampaikan ide-ide kalian orang pensiunan. Ya. Apakah ada... Semua rencana-rencana Anda yang tidak kesampaian, karena tidak gampang atasi birokrasi, kamu sampaikan pada saya. Saya akan selesaikan lebih cepat. Karena kita tidak membawa beban yang berat kan. Mungkin ada contoh Pak, mungkin atau mungkin secara umum adakah contoh di mana masyarakat mungkin memberikan Bapak saran atau ide? Kita punya SMS banyak, orang bisa SMS, bisa BlackBerry, macam-macam, Twitter, semua kita mau tahu. Ya. Oh, satu lagi Pak, terakhir terkait rencana untuk Bapak ingin melarang BBM di Jakarta. Ya, setelah bus kami cukup, kita mau larang BBM di Jakarta. Mulai kapan? Yang bensin, kita targetnya 2015. Dan kira-kira kan itu akan memberikan dampak pada masyarakat. Kira-kira apa juga mempersiapkan ya, mungkin strategi untuk menghadapi itu Pak? Dampak dari negara udah bisa bangkrut kalau Anda masih subsidi BBM, sanggup lagi gitu. Ya kan? itu dulu. Oke, dan kalau boleh saya Bapak sambil kerja. Gimana? Foto sambil dulu. Mau minum sekarang? Ya, Terus sekolah Jepang ya? iya Pak.